Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Putri Anarsis dari PGMI 1A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan kognitif dan bahasa anak. Tugas kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Binanda Istiqomah. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi yang akan saya paparkan dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan kognitif, yang kedua adalah teori kognitif menurut para ahli, dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa dan faktor yang mempengaruhinya. Langsung saja, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah materi tentang perkembangan kognitif. Kognitif adalah sebuah perilaku mental yang terpusat di dalam otak dan memiliki hubungan dengan kehendak atau konasi dan dengan perasaan atau afeksi. Kognitif juga bisa disebut sebagai daya nalar manusia. Perkembangan ini juga erat kaitannya dengan proses perkembangan otak. Berbagai penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan otak terjadi mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Lalu bagaimana sih kognitif pada anak usia dini? Kognitif atau daya nalar terletak di otak sebelah kiri. Pada anak perempuan, otak kanan dan kiri lebih cenderung seimbang. Namun, pada otak laki-laki akan mengalami perkembangan. Perkembangan otak laki-laki lebih dominan sebelah kanan, yakni untuk bermain, melukis, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dari pengertian perkembangan ini juga diperkuat oleh penjelasan beberapa ahli, yakni menurut Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget, kognitif adalah seluruh perjalanan perkembangan untuk membentuk kemampuan kognitifnya mulai dari bayi hingga dewasa. Hal ini tentunya melibatkan sebuah skema penting dalam hidup. Skema adalah tindakan yang mencerminkan pikiran yang biasa terjadi pada usia bayi, contohnya saat bayi menghisap jempolnya. Yang kedua, kognitif menurut Vygotsky adalah proses berpikir anak yang terjadi secara bertahap dengan pengaruh stimulus dari luar. Materi kedua yakni teori kognitif menurut para ahli, yakni Piaget. Jean Piaget adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Terdapat 5 konsep dasar yang menjadi acuan dari teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu yang pertama ada konsep skema, kedua proses asimilasi, dan ketiga proses akomodasi, keempat proses organisasi, dan kelima adalah proses ekuilibrasi. Yang pertama yakni skema. Skema merupakan kerangka atau konsep dasar dalam pikiran anak yang bertujuan untuk mengorganisasi atau menata informasi serta menginterpretasikannya. Terdapat 2 konsep atau proses yang terlibat, yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi merupakan proses mental yang tidak bisa diamati secara langsung tetapi terjadi dalam kognisi anak. Yang kedua ada proses asimilasi. Asimilasi merupakan proses ketika anak atau individu memasukkan pengetahuan baru ke dalam kerangka pengetahuan lama yang sudah ada. Contohnya, saat seorang anak baru belajar bersepeda, dia akan mengamati orang memakai sepeda, kemudian anak tersebut memasukkannya ke dalam skema yang sudah dia miliki. Maka proses ini disebut dengan proses asimilasi. Lalu yang ketiga ada proses akomodasi. Akomodasi merupakan proses ketika anak beradaptasi dengan informasi baru yang diterimanya. Contohnya, ketika dia menaiki sepeda kemudian ia terjatuh, lalu dia berusaha menyesuaikan diri, maka proses inilah yang disebut dengan proses akomodasi. Yang keempat ada proses organisasi. Mengorganisasi informasi yaitu mengelompokkan atau menata informasi tersebut ke dalam sistem kognitif yang lebih teratur sehingga meningkatkan kemampuan memori jangka panjang. Analoginya, seperti ketika anak menyusun baju dalam lemari. Ketika ditata dengan rapi, maka akan mudah mengambil baju itu jika dibutuhkan. Dan yang terakhir ada proses ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan proses atau mekanisme pemikiran anak yang bergeser dari suatu tahap ke tahap pemikiran selanjutnya yang lebih kompleks. Contohnya ketika seorang anak bingung kenapa air bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, kemudian ia berhasil memecahkan, maka saat itulah proses ekuilibrasi terjadi dan anak mendapatkan pemahaman atau pengetahuan baru. Dalam materi ini juga ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah periode atau tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Periode ini dibagi dalam 6 subtahapan. Yang pertama yaitu fase skema refleks.
Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan gerakan refleks atau spontan yang dilakukan anak di awal-awal fase kehidupannya. Fase ini dimulai sejak lahir sampai anak berusia 6 minggu. Contohnya, saat anak menangis ketika ia merasa tidak nyaman. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan munculnya kebiasaan atau pola tertentu pada anak. Fase ini dimulai dari usia 6 minggu sampai 4 bulan. Contohnya, anak sudah mulai bergerak menggapai-gapai sesuatu. Yang ketiga, ada fase reaksi sirkular sekunder. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Fase ini dimulai sejak usia 4 sampai 9 bulan. Dan contohnya ketika anak mulai tertarik melihat benda berwarna-warni. Kemudian keempat, ada fase koordinasi reaksi sirkular sekunder. Pada fase ini berkembangnya kemampuan anak dalam melihat suatu benda sebagai sesuatu yang tetap atau disebut dekat dengan permanensi objek. Fase ini muncul dari usia 9 sampai 12 bulan. Contohnya anak bisa melihat boneka dengan objek yang sama walaupun dilihat dari samping, atas, depan, ataupun dari belakang. Yang kelima, ada fase reaksi sirkular tersier. Pada fase ini berkaitan dengan anak menemukan cara baru untuk mencapai tujuannya. Fase ini muncul saat anak berusia 1 tahun sampai 18 bulan. Contohnya, anak sudah bisa meraih sesuatu dengan bantuan benda sekitarnya. Dan yang keenam, ada fase representasi simbolik awal. Pada fase ini berkaitan dengan mulainya proses kreativitas dalam diri anak. Fase ini muncul dari usia 18 bulan sampai 2 tahun. Contohnya, anak sudah mulai bisa menyusun balok warna-warni dan lainnya. Dalam periode kedua, ada periode atau tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun, di mana di sini anak mampu mempresentasikan atau menggambarkan objek yang tidak hadir dengan menggunakan simbol atau gambar. Di sini anak juga mulai menggunakan penalaran, tetapi penalarannya masih bersifat primitif dan rasa ingin tahu anak semakin berkembang. Yang ketiga, ada periode operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Periode ini anak sudah memilih pemikiran yang konkret. Anak tidak lagi menggunakan penalaran intuitif dan anak sudah bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek konkret. Pada periode keempat, ada periode operasional formal dari usia 11 tahun sampai dewasa, di mana dalam periode ini anak memiliki kemampuan untuk bisa berpikir di luar hal yang konkret atau disebut juga dengan berpikir abstrak, idealis, dan menalar secara logis. Selanjutnya juga ada teori kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky merupakan tokoh perkembangan kognitif berkebangsaan Rusia yang percaya bahwa anak aktif dalam menyusun atau mengonstruksi pengetahuan mereka. Vygotsky mengajukan sebuah konsep tentang belajar yang disebut dengan Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. Sesuai dengan konsep ZPD tersebut ada istilah scaffolding, sebuah teknik untuk mengubah dukungan. Kemudian Vygotsky di sini juga mengemukakan teori kognitifnya pada 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, kemampuan kognisi anak dapat dipahami jika kemampuan tersebut dianalisa dan diinterpretasikan sebagai suatu proses perkembangan atau developmental. Yang kedua, kemampuan kognisi dimediasi oleh kemampuan bahasa, karena bahasa merupakan alat terpenting dalam membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang ketiga adalah kemampuan kognisi diperoleh dari relasi atau hubungan sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Kemudian materi ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor biologis dan faktor lingkungan. Contohnya, berdasarkan beberapa penelitian terlihat anak yang terlahir dan dibesarkan dari keluarga sosial ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki bahasa yang lebih halus dan santun. Begitu juga dengan anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah cenderung memiliki bahasa kasar dan kurang santun. Jadi, lingkungan di sini cukup berperan penting dalam perkembangan bahasa anak. Sekian penjelasan video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.